ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang saat ini masih berkembang. Walaupun di dalam yang sudah lama-lama sudah banyak yang meragukan, namun semangat dia, PD-nya mereka terhadap perkembangan Islam Jamaah di berbagai negara, mungkin ya, itu membuat congkak bagi dia. Ada berkembang di Jepang, berkembang di Australia, berkembang di mana-mana, itu kita bisa melihatnya seperti itu. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Hampir seperti rutinitas bahwasanya Islam Jamaah itu selalu mendoktrin, terutama inti titik poin pokoknya adalah pembelaan. Berapapun sebagus apapun doktrinnya, titik poin intinya adalah pembelaan. Apa sih pembelaan?
Pembelaan itu infak, menyalurkan hartanya, menyampaikan hartanya. Untuk apa? Untuk bahasa mereka untuk perjuangan. Namun sebenarnya ya perjuangan dalam artian tanda kutip golongannya. Seperti halnya kita tidak menutup kemungkinan dan tidak menafikan itu. Sebenarnya jamaah itu ya ketika menjelang Ramadan seperti ini, insya Allah kan kita seminggu lagi Ramadan. Maka pembelaan itu banyak, ya banyak pembelaan itu banyak. Jadi ada infak persenan wajib, terus, ya nah, kemudian ada pembelaan budi luhur, ada Lailatul Qadar, ada takjilan dan lain sebagainya. Namun sebenarnya dari grassroots paling bawah itu jamaah sambat, akeh pembelaan. Jadi kalau pernah saya langsung dengar sendiri itu pernah, waktu di dalam maupun waktu di luar sudah banyak. Pokoknya Ramadan itu luar biasa, banyak pengeluaran. Sementara kalau Ramadan itu bisa dipastikan cara nyambut gawe bahasane wong Jawa. Cara nyambut gawe yoga iso maksimal. Yang jualan makanan yang nggak mungkin lah, yang jualan makan ya artinya mesti berkurang, pendapatannya mesti berkurang. Namun Bapak Imam tidak peduli, Bapak Amir gak peduli, pokoknya setor, pokoknya infak, pokoknya pembelaan. Sehingga dulu dalam Islam Jamaah LDI kita itu KU-nya itu sering keteteran, bahasa kita. Keteteran itu kayak pembelaan. Ramadan itu luar biasa, ya. Ya, kadang saya berpikir, iya sih, memanfaatkan momentum Ramadan. Tapi kan sebelum-sebelumnya sudah. Jadi kesalahannya Islam Jamaah itu kan sebelum Ramadan pun dia dipacu terus agar terus infak. Ketika Ramadan dipacu terus. Ya sebenarnya kalau hari-hari sebelumnya tidak memakai, maafi muskilat, tidak ada masalah. Artinya nggak ada masalah itu ya dipacu pas bulan Ramadan mungkin lah masuk akal juga. Tetapi kan tidak. Selain bulan Ramadan juga dipacu, dipaksakan untuk membela, tetapi ketika di bulan Ramadan juga dipaksakan. Setidaknya kan ada kena itu infak persenan dan lain-lainnya, wasol, kemudian listrik, kemudian mubalek, bahkan listrik itu ada yang bukan ngomong, kita sendiri yang merasakan kalau listrik itu 2 kali lipat kalau Ramadan dulu. Artinya pembengkakan. Kemudian THR mubalek, memberikan hadiah mubalek, kemudian dia bahasanya memberikan cindera mata kepada pengurus orang-orang tokoh-tokoh RT RW sebagai bentuk budi luhur. Nah, akhirnya jumlah pembelaannya luar biasa sih. Pembelaannya atau infaknya wakeh. Dan ini jamaah-jamaah yang paling grassroots di bawah sudah bosen sebenarnya. Maka saran kami dari mantan, ya sementara kebutuhan mereka secara pribadi harus dicukupi untuk mempersiapkan buka puasanya, untuk membelikan baju anaknya, untuk silaturahim, tentunya membawa oleh-oleh, apalagi kita orang Indonesia. Secara personal pribadi banyak pengeluaran. Ya, secara pribadi banyak pengeluaran. Tapi apakah Bapak Imam peduli? Tidak peduli. Apakah pengurus itu peduli? Tidak peduli. Bahkan momen-momen Ramadan mereka paksakan untuk meraup, untuk memeras jamaahnya. Sementara dia harus dipaksa untuk memenuhi kebutuhan sendirinya. Sementara sumber ekonominya, sumber rezekinya ya tidak melebar, tidak berkembang, yaitu itu aja. Bahkan nyaris di bulan Ramadan seperti ini banyak yang sementara harus tutup. Bagaimana akhirnya? Ya. Maka masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, sungguh tega. Bapak Imam dan kronik-kroniknya itu sungguh tega ya. Ketika sesaat, apalagi saat ini ekonomi yang cukup ya bisa dikatakan solid lah. Itu aja lah. Itu aja, banyak yang ya
saya dibaca di media-media sosial tuh ya. Itu aja, ekonomi Indonesia belum setara pulih total, belum. Namun apakah peduli? Lalu peran imam itu apa? Peran amir itu apa? Katanya ulil amri. Perannya apa sampai sini? Sementara dia tidak ngurusi urusan ma'isyahnya, tapi ngurusi pembelaan jamaahnya. Mereka harus memaksa pembelaan jamaahnya dengan dalih, berbagai dalih lah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dalil itu saya cari apa sih keistimewaannya dalil ini. Kalau surat Hasyr kan ya terlepas dari apakah hadis dhaif atau tidak, itu kan ada itu. Akan dikelilingi malaikat 80 atau berapa itu malaikat. Kalau surat terlepas dari hadisnya dhaif atau sahih lah ya. Tapi surat ini tak cari ini apa sih kefadalannya surat Shaf itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini apa? Kefadalannya apa? Ternyata usut punya usut, katanya saya tanya pada orang-orang sepuh. Ini apa sih, Mbah? Iki mbiyen iki dalile para penerobos. Para penerobos, para pendoktrin pusat yang turba ke daerah-daerah untuk merampas gitu aja lah. Untuk memotivasi bahasanya, tapi merampas gitu aja, untuk menekankan tentang pembelaan, tentang infak persenan. Gitu. Jadi bukan masalah apa namanya tentang masalah kefadolan itu sama halnya mendapatkan ini dan itu, bukan. Tapi untuk memaksakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah mau saya beri kabar kepada kalian tentang dagangan tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan dari siksa yang menyakitkan yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang ditekankan ini. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bukan tu'minuna billahi wa rasulihi. Tapi ujungnya adalah wa tujahiduna fi sabilillah. Coba Anda sekali-kali berpikir tentang ayat itu. Nanti titik poinnya di situ. Sehingga bisa dikatakan tentang akidah saja Islam Jamaah mungkin ya belum secara tafsil mendetail, ya cukup percaya kepada Allah gitu aja selesai. Tapi apa saja tentang masalah tafsil pendetailan tentang akidah nggak ngerti ya, karena malah bahasanya apa akidah-akidahan kayak uang jopo. Apa akidah-akidahan kayak anak TK itu udah selesai katanya. Wah, gayane padahal nggak ngerti. Tapi titik poin penekanannya di mana? Titik poin penekanannya di batu jahiduna fisabilillah. Kemudian diberikan kabar. Ya. Apa? Yang akan memberikan apa itu wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Mendapatkan tempat yang baik fi jannati adn, dalam surga yang kekal. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin, dia akan mendapatkan tambahan yang lain, yaitu kemenangan. Kemenangan dia artikan sebagai kekayaan. Orang yang pembelaannya banyak dia akan kaya. Pakai dalil mana qasad min shadaqatin, ya. Tidaklah berkurang orang yang bersedekah, ya. Ditakkid lah bahasanya. Jadi di bulan Ramadan ini saya para mantan karena melihat dan insya Allah akal sehat, akal waras, akal selamat Anda juga insya Allah terbuka, sudahlah. Ya. Berhenti, ya. Cukupkan aja kepada pemenuhan kebutuhan pribadi. Berikan kepada fakir miskin yang di dekat Anda. Ya, itu lebih menyasar. Memberikan iftar kepada orang-orang yang puasa, itu lebih menyasar, ya, kalau seandainya punya. Tapi yang lebih utama diutamakan adalah ya, al-akrab fal-akrab, fakir miskin. Tidak terbatas harus golongannya. Golongan yang lain, maaf ya muskilat, tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Berikan sedekah, berikan apa, kemudian berikan kepada mereka tetangga dekat Anda, ya, tonggo-tonggomu tiwei, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kalau hanya didoktrin untuk golongannya sendiri, ya sudah, akhirnya malah terjadi apa? Ya asobiyah yang terjadi. Pokoknya kudu golongannya dewi, pokoknya kudu selain golongan ini tidak halal, tidak sah.
Bahkan dia mengatakan, oh sodakoh yang wong liya itu muspro, buat view gak enak pahala nih. Nah, masyaallah muslimin, hafizahullah ta'ala, pesan kami mantan kepada saudara kita yang ada dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDI, ayo buka akal sehat, akal waras Anda, jangan hanya tertekan dengan istilah pembelaan yang diterapkan oleh Islam Jamaah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.